Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Ahmad Rifangi dari kelas 1 HKIC dengan NIM 2017302125. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview makalah tentang paradigma tafsir Al-Quran. Jadi pada makalah ini membahas 3 poin penting. Yang pertama, prinsip-prinsip dasar sains dalam Islam. Yang kedua, saintifikasi Al-Quran dan penerapannya. Yang ketiga, integrasi Al-Quran dan sains serta penerapannya. Oke, pertama, sains Islam adalah sains yang tumbuh dan berkembang dalam pandangan hidup Islam. Dalam bahasa Al-Atos, Islamisasi merupakan sebuah gerakan membebaskan pemikiran umat Islam dari kendali pandangan dunia sekuler dan kepercayaan dan tradisi lainnya yang bertentangan dengan Islam yang selama ini disusupkan melalui berbagai media, salah satunya adalah pendidikan. Al-Quran menjelaskan bahwa alam ini disediakan Allah untuk memberi manfaat bagi manusia di dunia. Bagian dari manfaat alam itu masih berupa potensi-potensi dan baru bisa dimanfaatkan setelah melalui pengolahan tertentu. Hal ini menunjukkan manusia memiliki kemampuan untuk mengolah berbagai benda atau makhluk-makhluk di alam. Untuk dapat mengolah semua itu, manusia memerlukan ilmu sains untuk melihat bagaimana cara kerja alam. Tanpa adanya sains, banyak sekali potensi alam yang hanya akan menjadi bahan mentah yang masih terbatas manfaatnya. Itu berarti ilmu sains merupakan kunci bagi manusia untuk bisa mengaktualisasikan manfaat alam tersebut. Al-Quran menjelaskan bahwa alam ini diciptakan oleh Allah bukan untuk main-main, tetapi memiliki sebuah tujuan. Tidak ada satu makhluk pun yang diciptakan Allah itu sia-sia atau tidak bermakna. Bahkan seekor nyamuk pun yang diciptakan oleh Allah itu memiliki makna. Hal ini menunjukkan bahwa semua benda dan kejadian di alam ini mengandung pelajaran. Oleh sebab itu, manusia butuh ilmu sains agar dapat memanfaatkan alam dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, yaitu berhubungan dengan saintifikasi Al-Quran dan penerapannya. Pernyataan Al-Quran sebagai sumber dari segala sumber ilmu pengetahuan tampaknya sudah tidak asing lagi di telinga kita. Bahkan hampir semua ilmu pengetahuan yang muncul di permukaan saat ini telah termuat di dalam kitab suci Al-Quran, walaupun tidak dijelaskan secara rinci. Namun Al-Quran selalu menyentuh persoalan tersebut secara umum. Yang ketiga, integrasi Al-Quran dan sains serta penerapannya. Keilmuan Al-Quran yang terintegrasi dan terkoneksi dengan disiplin keilmuan yang lain. Contohnya yaitu seperti keilmuan Al-Quran berinteraksi dan berdialog dengan ilmu sains, ilmu sosial, dan humaniora. Peranan integrasi Al-Quran dan sains dalam pendidikan modern memiliki dua misi penting, yaitu pembinaan moral spiritual dan daya intelektual. Allah SWT menciptakan manusia untuk mengolah bumi dan memanfaatkannya semaksimal mungkin untuk kebahagiaan manusia itu sendiri. Banyak yang tidak menyadari bahwa Al-Quran juga mempelajari sains dan tidak hanya mempelajari ketuhanan dan peribadatan semata. Selanjutnya, makna dari penjelasan di atas dapat saya bagi menjadi dua hubungan. Yang pertama, konflik, yaitu hubungan ini menempatkan Al-Quran dan sains dalam dua sisi yang terpisah dan saling bertentangan. Pandangan ini menyebabkan Al-Quran menjadi terkesan menegasi kebenaran-kebenaran yang diungkap dunia sains dan sebagainya. Yang kedua, integrasi. Hubungan antara Al-Quran dan sains ini dinyatakan sebagai hubungan integrasi
dalam hal ini Al-Quran dan sains saling dihubung kaitkan dalam sebuah penelitian yang mana hal itu sudah ada dalam Al-Quran. Lalu pengembangan model integrasi Al-Quran dan kurikulum sains dapat dilakukan secara bertahap melalui 3 hal. Yang pertama, menganalisis seluruh ayat kauniyah yang ada dalam Al-Quran dan yang relevan dengan pembahasan. Jadi seorang manusia mencari ayat-ayat Al-Quran kauniyah yang berhubungan dengan sains. Yang kedua yaitu menganalisis materi-materi pembahasan kurikulum sains yang berkaitan dengan ayat-ayat kauniyah. Dan yang ketiga mengintegrasikannya ayat-ayat kauniyah dalam Al-Quran terhadap materi pembahasan pada kurikulum sains. Jadi cara yang pertama mencari ayat kauniyah, yang kedua menganalisis pembahasan kauniyah tersebut yang berhubungan dengan sains, yang ketiga menggabungkan agar apa yang Allah turunkan yaitu Al-Quran dapat dipahami oleh manusia, yaitu dengan akal pikirannya manusia dapat mengetahui alam sekitar. Jadi Al-Quran itu tidak hanya membahas tentang peribadatan saja, tapi juga ada ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Oke, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.